Ada berapa dusun di desa Jatimulyo? Angkat tangan yang tahu. Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Wahyu Setio Widodo. Sehari-hari saya bertugas sebagai guru di Sekolah Dasar Negeri Jatimulyo 1, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro. Saya mendampingi anak-anak didik saya pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pada tahun pelajaran 2022-2023, sekolah kami terpilih menjadi salah satu sekolah penggerak. Sejak saat itu pula, sekolah kami menerapkan kurikulum Merdeka. Saya sendiri sangat antusias menyambut kurikulum Merdeka. Saya temukan beberapa prinsip yang penting dalam kurikulum Merdeka ini. Antara lain, pendidikan harus berpihak kepada peserta didik, dan pendidikan harus sesuai dengan konteks lingkungan sekitar tempat tinggal anak. Ada kutipan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan haruslah relevan dan kontekstual dengan lingkungan sekitar. Jadi anak-anak harus mengenal lingkungannya, mengenal jati dirinya sebagai bagian dari masyarakat. Timbul pertanyaan di benak saya, apakah anak didik saya sudah mengenal lingkungan sekitarnya? Lalu saya mencari jawaban atas pertanyaan itu. Saya melakukan observasi dan wawancara langsung. Saya memberikan asesmen diagnostik berupa angket yang isinya adalah pertanyaan tentang seberapa besar anak-anak mengenal lingkungannya. Setelah saya melihat angket dari anak-anak dan saya berdiskusi dengan rekan guru yang lain, saya temukan bahwa masih banyak anak-anak yang belum mengenal lingkungan sekitar sekolahnya. Saya tergerak untuk turut memberikan pembelajaran yang bermakna pada anak-anak agar lebih mengenal lingkungan sekolahnya dan lingkungan sekitarnya. Saya rasa melalui pelajaran PJOK dengan karakteristiknya bisa menjadi celah untuk mengimplementasikan gagasan tersebut. Saya senang sekali karena kurikulum Merdeka memiliki fleksibilitas yang lebih dari kurikulum sebelumnya. Kemudian saya memiliki ide untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran PJOK, yaitu penjelajahan lingkungan sekitar sekolah, yang saya beri judul Akar Rumputmu, Aku Belajar dan Berusaha Menjemput Ilmu. Di dalam kegiatan Akar Rumputmu, anak-anak diajak untuk menyusun rencana kegiatan penjelajahan lingkungannya sendiri, memilih tempat yang dituju untuk dijelajahi. Dengan syarat tempat yang dituju harus memiliki banyak sumber belajar. Saya memanfaatkan aplikasi Google Maps. Dalam satu hari anak-anak saya beri kesempatan untuk membawa HP yang dengan tujuan untuk membuka Google Maps. Bagi yang tidak membawa HP, bisa melihat bersama-sama melalui Chromebook. Banyak sekali celetukan lucu dari anak-anak. Oh Pak, ternyata rumah saya masuk ya di Google Maps. Oh ternyata rumah saya, sekolahan saya bisa masuk ya di peta Google. Kok bisa ya Pak? Ini gimana ya Pak? Ini juga memberikan pembelajaran yang bermakna bagi anak-anak. Melalui aplikasi Google Maps, anak-anak jadi tahu di mana desa tempat dia tinggal, di mana letak kabupaten dan provinsi di dalam peta Indonesia, di mana letak negara dia Indonesia di dalam peta dunia. Dan ini sejalan dengan salah satu nilai dalam profil pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global. Kedua, tempat yang kita tuju juga harus ada penanggung jawabnya, sehingga anak-anak bisa belajar langsung dari ahlinya. Karena di kegiatan Akar Rumputmu, salah satu pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak adalah ilmu itu harus dijemput, didatangi, diraih. Anak-anak juga belajar bahwa ilmu tidak hanya bisa anak-anak raih di sekolah. Di luar pagar sekolah pun, ilmu juga banyak sekali yang bisa didapat. Relevan dengan salah satu nilai pendidikan dalam kurikulum Merdeka, yaitu belajar sepanjang hayat. Anak-anak juga dikenalkan bahwa sumber belajar bisa didapat dari orang-orang di sekitar tempat tinggalnya, yang bisa jadi orang tersebut juga ahli dan profesional di bidangnya. Seperti yang sudah kita laksanakan di pembelajaran Akar Rumputmu. Anak-anak melakukan pembelajaran di kebun sawo di dekat sekolahannya. Anak-anak belajar langsung kepada bapak pemilik kebun sawo tersebut. Kemudian di lain hari, anak-anak melakukan penjelajahan di Taman Kelinci di dekat sekolahnya juga. Belajar langsung tentang peternakan kelinci kepada pemilik
kebun kelinci tersebut. Ini juga merupakan pembelajaran yang berbasis inquiry, yaitu proses pembelajaran di mana anak-anak mencari tahu dengan berbagai pertanyaan, ide, dan analisis, lalu berkesempatan untuk lebih mendalami. Akhirnya, setelah beberapa kali kegiatan ini saya praktikkan, saya melakukan evaluasi atau asesmen sumatif melalui angket, lalu saya berkolaborasi dengan rekan guru yang lain untuk melakukan observasi. Dan hasilnya, alhamdulillah, anak-anak lebih banyak mengenal lingkungan di sekitarnya, semakin termotivasi untuk mengeksplorasi lagi lingkungan tempat tinggalnya, mendapatkan banyak alternatif ide dan kreativitas langsung dari lingkungannya, sehingga diharapkan bisa didorong untuk dilanjutkan di proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Menurut saya, kegiatan Akar Rumputmu memberikan banyak pengalaman dan sangat bermanfaat yang sangat berharga untuk teman-teman saya dan maupun diri saya sendiri untuk mengenal lingkungan di sekitar kita. Semangat! Akar Rumputmu, aku belajar dan berusaha menjemput ilmuku. Yang mana pembelajaran ini adalah pelajaran tentang pengalaman anak-anak di luar sekolah. Berbagi praktik baik Akar Rumputmu bertujuan memberikan pengalaman baru bagi anak dari segi teknologi dan sumber belajar. Semangat Pak Dimas, semangat selalu SDN Jatimulyo 1. Semoga inovasi pembelajaran yang kita lakukan bisa kontekstual, relevan, esensial, dan bermakna sehingga anak-anak didik kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Itulah pembelajaran penjelajahan lingkungan sekolah, yaitu Akar Rumputmu, aku belajar dan berusaha menjemput ilmu. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.